Kali ini saya akan membahas film drama romance arahan Sam Mendes dengan judul Revolutionary Road yang dirilis pada tahun 2008. Film yang akan saya bahas menceritakan problema rumah tangga, di mana kebosanan akan rutinitas yang mereka alami menjadi penyebab permasalahan di keluarga sederhana ini. Jadi langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Suatu malam, di sebuah pesta, ada seorang laki-laki dan perempuan yang saling bertatapan. Kemudian mereka kenalan dan akhirnya mereka saling suka satu sama lain. Tanpa diduga, tanpa rencana. Perempuan itu bernama April dan yang laki-laki bernama Frank. Frank hanyalah orang biasa yang tanpa cita-cita. Sedangkan April, dia adalah seorang wanita yang mempunyai ambisi besar dalam hidupnya, yaitu menjadi seorang artis. Beberapa tahun dari sana mereka menikah. Setiap pagi, Frank berangkat menggunakan kereta seperti kebanyakan orang. Dia bekerja menjadi salesman. Frank tahu ia sangat bosan akan rutinitas yang ia jalani. Tapi tanggung jawabnya sebagai suami menghilangkan rasa bosan itu. Sedangkan April, dia hanya menjadi ibu rumah tangga. Mungkin, cita-cita April sebagai artis perlahan-lahan sudah ia lupakan. Kenyataan memang selalu jauh dari angan-angan. Suatu pagi saat April membuang sampah, ia teringat sesuatu. Beberapa tahun yang lalu, ia dan Frank sedang melihat-lihat rumah untuk mereka huni. Keadaannya waktu itu sangat bahagia, baik Frank maupun April. Bukan berarti April sekarang tidak bahagia, tapi ia hanya merasa ada sesuatu yang hilang darinya. Ia coba lihat foto-foto lamanya bersama Frank. Ia ingat bagaimana dahulu betapa bersyukurnya dia bersama Frank. Mungkin April hanya merasa bosan akan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Ditambah, cita-citanya sebagai artis sekarang sudah tak mungkin ia kejar. Malamnya Frank pulang agak terlambat. Di sana keadaan rumah begitu gelap. Tapi kemudian April dan kedua anak mereka memberikan kejutan untuk ulang tahun Frank yang ke-30. Frank begitu terharu. Matanya mulai berkaca-kaca. Setelah mandi, tiba-tiba April mengatakan suatu penawaran. Dengan penuh semangat April bilang, "Frank, kamu tahu kalau tabungan kita selama ini sudah begitu banyak. Tabungan itu akan cukup untuk membeli rumah baru. Dan juga, tabungan itu akan cukup untuk membuat kita hidup selama 6 bulan ke depan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Frank, ayo kita pindah dari sini dan tinggal di Paris. Bukannya kamu ingin sekali tinggal di sana?" Frank begitu terkejut atas apa yang baru saja April katakan. Ia bingung di sana nanti ia akan kerja apa. Kemudian April kembali menjawab dengan sangat yakin, "Frank, kamu tidak harus bekerja. Aku yang akan bekerja. Kamu cukup pikirkan apa yang seharusnya kamu lakukan." Frank, inilah kesempatan yang kamu miliki untuk menjadi seseorang yang kamu inginkan. Jelas saja itu membuat Frank heran. Apa yang dikatakan April sangat tidak realistis. Tapi di dalam hatinya, Frank juga begitu sangat tertarik atas apa yang April tawarkan. Dengan kembali meyakinkan Frank, akhirnya dia pun menyetujui penawaran April. Sekarang, mereka berdua kembali memiliki sesuatu yang membuat diri mereka semangat. Mereka memiliki sesuatu yang mereka kembali percaya. April langsung mengurus rencana kepergian mereka. Wajahnya begitu ceria, perasaan yang baru lagi April rasakan. Frank pun sama, di kantor wajahnya begitu ceria. Bahkan sekarang ia bekerja dengan begitu lepas tanpa beban, bukan seperti sebelum-belumnya. Ia ceritakan kabar bahagia itu ke teman-temannya di kantor, yang sontak saja membuat siapapun yang mendengar itu terkejut. Karena memang sangat tidak realistis untuk dilakukan, terlalu beresiko. Termasuk adik dari April yang bernama Millie beserta suaminya. Bagi April dan Frank, ini merupakan langkah besar yang harus dilakukan. Hingga suatu hari ia dipanggil oleh bos tempat di mana Frank bekerja. Tahukah kalian, beberapa hari yang lalu sesaat setelah Frank merasa hidup kembali karena penawaran April itu, Frank melakukan pekerjaannya sama sekali tanpa beban. Karena ia tahu, ia tak akan lama lagi keluar dari kantor di mana ia bekerja sebagai salesman. Ternyata, beberapa kliennya justru menyukai dengan ide-ide yang Frank berikan. Bahkan, berkat ide itu penjualan meningkat pesat. Jelas saja Frank tak menduga akan hal itu. Sekarang, Frank ditawarkan kenaikan jabatan oleh bosnya. Tak hanya itu, ia juga ditawarkan kenaikan gaji.
Jelas perlahan-lahan sekarang Frank mulai tergoda akan tawaran bosnya. Sekarang justru ia seperti meragukan apa yang April rencanakan. Menurutnya, hal itu memang sedikit tak realistis untuk dilakukan. Tapi rasanya Frank tak mungkin membatalkan rencana April. Tapi kemudian di suatu hari ketika Frank libur bekerja, April memberitahu kalau dirinya sedang hamil. Dengan umur kehamilan sudah 10 minggu. Jelas April tak menginginkan kehamilan itu, karena takut hal itu membatalkan rencananya untuk tinggal di Paris bersama Frank. Tapi di dalam hatinya April tahu kalau Frank memang tak mau pergi ke Paris. Ditambah, sekarang Frank mendapatkan kenaikan jabatan di kantornya. Akhirnya dengan berat hati, Frank memberitahu April kalau rencana mereka untuk tinggal di Paris harus dibatalkan. Dan sekarang Frank menerima kenaikan jabatan di kantornya. April tak bisa apa-apa selain menerima keputusan suaminya. Meskipun ia tahu hari-harinya akan kembali dilanda kebosanan. Hari-hari berlalu, keadaan kembali normal. Tapi Frank tahu April menjalani hari-harinya seperti menyimpan beban yang tak tersampaikan. Suatu hari, Frank memberitahu kalau dirinya sudah melakukan perselingkuhan dengan teman kantornya beberapa waktu yang lalu. Tapi April seperti tak merasakan marah atau bahkan cemburu sekalipun. April merasa tak peduli dengan apa yang Frank lakukan. Sekarang April tahu betul kalau dirinya tak lagi mencintai Frank. Cinta itu seakan tiba-tiba hilang dari hatinya. Tapi Frank terus meyakinkan April kalau dirinya hanya mengalami kekecewaan karena tak jadi pergi ke Paris. Hingga akhirnya mereka bertengkar hebat. April lari ke hutan. Frank mencoba mengejarnya. Kemudian April menyuruh Frank untuk menunggunya di rumah karena ia perlu waktu untuk berpikir. Ia sudah tak tahu apa yang ia rasakan sekarang. Segalanya sudah berubah. Besoknya, saat Frank ingin berangkat kerja, ia melihat istrinya di dapur sedang menyiapkan sarapan untuk Frank. April sepertinya sudah menerima semua takdirnya untuk bertahan di sana dan memulai kembali kehidupan normal seperti biasanya. Mereka sarapan bersama. Frank menceritakan pekerjaannya yang dimana sekarang jabatannya sudah naik. April memperhatikan mereka berdua masih tampak canggung satu sama lain karena pertengkaran hebatnya kemarin. Tapi rasanya mereka berdua sudah saling menerima keadaan masing-masing. Lalu Frank pun berangkat kerja. Setelah itu, April menelpon adiknya untuk menyampaikan salam kepada anak-anak April dan Frank yang mereka titipkan sebelumnya di sana. Lalu ia mengeluarkan sebuah alat dari mejanya. Ia persiapkan semuanya di kamar mandi. Kemudian setelah itu ia keluar dengan sangat pelan-pelan. Ia diam di depan jendela. Di celananya keluar darah yang juga membasahi lantai rumahnya. Di rumah sakit, Frank begitu khawatir karena April belum juga sadar. Pendarahan yang ia alami begitu banyak sampai kemudian April dinyatakan meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian di suatu tempat bermain, Frank di sana menemani anaknya. Raut mukanya sama sekali tak memancarkan kebahagiaan. Pikirannya sekarang terus saja memikirkan istrinya yang sudah meninggal. Sekarang tak ada lagi yang bisa dilakukan Frank. Yang tersisa hanya kedua anaknya dan pekerjaannya. Lalu film pun selesai. Mungkin film ini begitu dekat dengan sebagian orang, di mana kehidupan yang setiap hari mereka jalani terasa membosankan. Tapi tanggung jawab dan hal-hal lainnya mengesampingkan hal-hal yang terasa bosan itu. Film ini rasanya benar-benar mengajarkan saya untuk lebih mementingkan kepentingan orang-orang yang kita kasihi. Karena jika semuanya sudah terlambat, tak ada lagi yang bisa kita lakukan selain rasa menyesal yang tak akan pernah berkesudahan. Oh iya, mungkin kalau ada di antara kalian yang mikir itu April matinya karena apa? Jadi alat yang dia keluarkan dari meja itu adalah alat aborsi. Jadi pas di kamar mandi itu April melakukan aborsi. Dan karena itulah yang mengakibatkan dia pendarahan hebat. Yang akhirnya membuat dia meninggal dunia. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.